Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate dan kali ini saya akan membahas tentang persiapan saat sidang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kembali memanas ya. Karena kali ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ini mengungkapkan bahwa dugaan strategi yang menurutnya ini tengah disiapkan menjelang persidangan ini. Yang mana dalam pernyataannya kepada media, Roy Suryo ini mengaku memperoleh informasi bahwa Joko Widodo kemungkinan tidak akan hadir langsung di ruang sidang, dan justru akan memberikan keterangan secara daring melalui Zoom meeting. Saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir. Kan Ya, itu betul. yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Ya. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di Kejaksaan. Ya. Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mengantar mendampingi dua klien kita gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua itu ijazah SD SMP, tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan. Ya, tapi oke lah, barangkali dia susah cari tumpukan barang buktinya ya, tapi kan biasanya ya biasanya gitu, mungkin ya, mungkin. Saya sampai tanya nih yang anunya analognya S1-nya mana? Oh ini lagi ditumpukan, nggak apa-apa. Mungkin barangkali ditumpukan betul ya. Itu fotokopian itu. Bukan, yang ditunjukkan kita fotokopian. Iya, di kejaksaan itu kan. Iya, fotokopian yang ditunjukkan ke kita. Tetapi saya tanya yang aslinya mana? Waduh, ini kan banyak sekali buktinya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Barangkali masih malu dia menunjukkan diri mungkin ya. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Joko Widodo maupun dari pengadilan mengenai mekanisme tersebut. Roy Suryo mempertanyakan alasan apabila kehadiran melalui Zoom meeting ini benar-benar dilakukan. Menurutnya, apabila kondisi kesehatan malah dijadikan alasan, hal itu perlu dijelaskan karena Jokowi sebelumnya masih terlihat menjalankan sejumlah agenda di luar kota ya. Roy Suryo juga menegaskan bahwa dirinya ini berharap bahwa persidangan nanti berlangsung secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak secara langsung agar proses pembuktian itu berjalan secara maksimal. Sedangkan di sisi lain, Roy Suryo juga menyinggung isu mengenai keberadaan ijazah asli Jokowi ya yang menurutnya ini perlu dihadirkan dalam proses persidangan apabila memang perlu atau diperlukan berbagai alat bukti ya. Bahkan hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa ijazah tersebut akan dibawa secara langsung ya. Klaim mengenai keberadaan dokumen itu juga masih menjadi bagian dari perdebatan para pihak dalam perkara ini, yang mana sebelumnya berbagai lembaga dan pihak terkait termasuk UGM sendiri dan aparat penegak hukum pada proses sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi autentik. Sementara polemik tetap berlanjut di ruang publik, Roy Suryo sendiri menyatakan akan memanfaatkan jalur hukum untuk menguji seluruh proses yang menurutnya ini masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Ia ini berharap persidangan ini menjadi ruang pembuktian yang transparan sehingga masyarakat ini bisa melihat fakta-fakta yang disampaikan masing-masing pihak. Seperti juga yang telah diberitakan ya bahwa sidang perdana ini akan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda yang ditetapkan oleh pengadilan. Bahkan publik ini menantikan apakah para pihak ini akan hadir langsung di ruang sidang atau ada mekanisme lain yang diputuskan majelis hakim. Drama hukum terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kembali menjadi sorotan publik, yang mana di media sosial juga kali ini beredar ya narasi bahwa ijazah Jokowi menghilang menjelang sidang. Namun hingga saat ini pun belum ada bukti secara resmi dari penegak hukum maupun dari pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah asli tersebut hilang. Justru berdasarkan keterangan yang telah dipublikasikan, malah pihak kepolisian ini sebelumnya menyampaikan bahwa dokumen ijazah ataupun ijazah yang dikira asli atas nama Joko Widodo ini pernah diperlihatkan dalam forum gelar perkara khusus. Bahkan Jokowi sendiri juga pernah menyatakan kesiapannya membawa ijazah asli apabila memang diperlukan dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Roy Suryo tetap konsisten ya menyampaikan pandangannya mengenai polemik ijazah tersebut. Bersama timnya, ia beberapa kali meminta agar pembuktian itu dilakukan secara terbuka di hadapan pengadilan. Menurut Roy Suryo sendiri, ruang sidang merupakan tempat paling tepat untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif sehingga tidak lagi ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pernyataan-pernyataan itulah yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan menjelang proses hukum berlangsung. Sedangkan di sisi lain, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini bukan untuk menguji kembali keaslian ijazah itu, melainkan kali ini berkaitan ya dengan dugaan tindak pidana akibat penyebaran informasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Sebelumnya, Barreskrim juga telah menyampaikan ya hasil analisis yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu dinilai autentik berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, yang mana munculnya isu bahwa ijazah Jokowi itu menghilang hingga kini belum juga lebih banyak berasal dari spekulasi yang beredar di media sosial itu dan juga belum terkonfirmasi ya oleh sumber yang resmi. Yang mana oleh karena itu juga informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang mana publik juga masih menunggu nih jalannya proses persidangan untuk mengetahui fakta-fakta yang akan diungkap melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut ijazah asli Joko Widodo ini hilang menjelang persidangan. Yang telah dikonfirmasi adalah proses hukum terhadap Roy Suryo ini dan pihak terkait malah terus berjalan, sementara seluruh pembuktian itu akan mengikuti mekanisme persidangan sesuai hukum yang berlaku. Nah, kali ini beralih setelah proses persidangan usai, yang mana jalannya persidangan di peradilan ini, suasana itu kembali memanas, yang mana Roy Suryo ini meluapkan kekecewaannya terhadap dinamika persidangan yang menurutnya ya menghadirkan perkembangan tak terduga. Di hadapan awak media, Roy Suryo ini menyebut ada pihak nih yang tiba-tiba ingin menjadi termohon, padahal menurutnya posisi hukum dalam perkara tersebut seharusnya sudah jelas sejak awal ya, yang mana Roy mempertanyakan dasar hukum masuknya pihak tersebut ke dalam proses persidangan. Menurutnya setiap pihak yang terlibat dalam pra-peradilan ini harus memiliki kedudukan hukum ataupun legal standing yang jelas, bukan sekadar hadir di tengah proses yang sedang berjalan, yang mana ia ini malah menilai bahwa kondisi itu berpotensi mengaburkan fokus pemeriksaan hakim terhadap pokok permohonan yang diajukan. Dalam keterangan kepada awak media, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya ini bersama tim kuasa hukumnya akan menghormati jalannya persidangan, tetapi tetap akan menyampaikan keberatan apabila ditemukan hal-hal yang dianggap itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ia berharap hakim dapat bersikap independen dan juga hanya berpegang pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Sementara itu, majelis hakim tetap melanjutkan agenda persidangan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, yang mana hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasinya, termasuk apabila terdapat keberatan mengenai kedudukan hukum pihak yang ingin ikut dalam perkara tersebut. Penilaian mengenai diterima atau tidaknya permohonan itu pun sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim, yang mana berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, pakar hukum yang dimintai tanggapan oleh sejumlah media menjelaskan bahwa dalam perkara pra-peradilan ini setiap permohonan ataupun keikutsertaan pihak tertentu harus diuji ya terlebih dahulu berdasarkan aturan hukum acara. Karena itu, keputusan akhir mengenai siapa yang dapat menjadi pihak dalam perkara hanya dapat ditentukan melalui penetapan hakim setelah mempertimbangkan seluruh argumentasi yang diajukan. Dengan demikian ya pernyataan Roy Suryo mengenai adanya pihak yang tiba-tiba ingin menjadi termohon ini merupakan bagian dari sikap yang pendapatnya dapat berpotensi ya merespon jalannya persidangan. Apakah keberatan tersebut akan berpengaruh terhadap proses hukum ataupun masih menunggu keputusan majelis hakim dalam sidang berikutnya? Hingga saat ini belum ada putusan yang menyatakan bahwa perubahan atau pembahasan pihak tersebut telah diterima atau mengubah substansi perkara.